menemukan konten yang dibutuhkan. Nah, dari permasalahan tersebut, pada penelitian ini berhasil direalisasikan sebuah media pembelajaran, yaitu sistem dynamic intellectual learning berbasis microlearning yang saya beri nama sebagai sistem Deep Learn untuk pencapaian master learning. Media pembelajaran ini memiliki kemampuan aksesibilitas dan fleksibilitas. Mahasiswa dengan kemampuan kognitif dan kecepatan dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja, kapan saja untuk mencapai ketuntasan belajar. Hal tersebut bisa dilakukan karena sistem ini dilengkapi dengan fitur learner control, maka dari itu sistem Deep Learn dapat dipandang sebagai e-learning yang dipersonalisasi. Ini merupakan novelty dari penelitian saya. Untuk mengukur efektivitas dari sistem tersebut, sistem ini diterapkan pada pembelajaran basis data di program studi S1 Ilmu Komputer Uniksa. Adapun rumusan masalah yang saya angkat ada dua, yaitu bagaimana sistem Deep Learn yang memiliki kriteria valid, praktis, dan efektif, dan bagaimana respon kepuasan pengguna sistem Deep Learn pada pembelajaran basis data di program studi S1 Ilmu Komputer Uniksa. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengembangkan sistem Deep Learn yang memiliki kriteria valid, praktis, dan efektif, serta untuk menggali dan menganalisis respon kepuasan dari pengguna sistem Deep Learn. Berikut ini adalah alur pembelajaran pada sistem Deep Learn. Pertama kali mahasiswa masuk sistem yaitu melewati login. Setelah itu akan ditampilkan unit pembelajaran tengah yang terbuka. Selanjutnya mahasiswa bisa mulai belajar menggunakan materi apakah bentuknya mikrovideo atau modul. Dalam pada penelitian ini dibahas 4 subjek PMK. Jika mahasiswa sudah mempelajari 1 subjek PMK, maka mahasiswa harus mengikuti uji formatif untuk mengukur kemampuan atau ketuntasan belajar mereka. Nah, ketika uji formatif, mahasiswa akan diberikan skor. Jika skornya lebih besar atau sama dengan ambang batas, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tuntas. Mahasiswa tersebut bisa mengambil unit pembelajaran berikutnya. Nah, bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan skor sama dengan atau lebih dari ambang batas, dinyatakan tidak tuntas. Jadi harus mengikuti revisi. Pada penelitian ini, revisi diberikan 2 kali di luar uji formatif pertama, dan ambang batas ditetapkan 75. Dan untuk mahasiswa yang sampai batas kesempatan revisi diberikan belum juga mendapatkan skor sama dengan ambang batas minimal, maka uji formatif akan dikunci. Tapi mahasiswa masih tetap bisa belajar. Nah, ketika itu mahasiswa diarahkan untuk menghubungi dosen pengajar untuk mendapatkan pendampingan. Nah, bagi dosen, kalau setelah dipikir mahasiswa tersebut dirasa cukup, maka status penguncian akan dibuka di sistem. Jika seluruh subjek PMK sudah dinyatakan tuntas untuk mahasiswa, maka mahasiswa tersebut bisa mengikuti uji formatif yang dilakukan secara serentak. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang saya gunakan. Saya menggunakan model penelitian desain dari PROM yang terdiri dari 3 tahapan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah angket, wawancara, dan tes. Instrumen pengumpulan data yaitu tes dan non-tes. Teknik analisis data yaitu rumus persentase, uji T, dan rumus yang dikeluarkan oleh sistem usability scale. Di sini sistem Deep Learn dinyatakan efektif jika minimal 80% mahasiswa tuntas di setiap tes formatif dengan nilai ambang batas yaitu 75. Dan yang kedua adalah adanya peningkatan pencapaian hasil belajar kognitif dari mahasiswa. Sistem Deep Learn yang telah direalisasikan telah dinyatakan valid oleh ahli atau pakar dan memenuhi semua aspek penilaian baik dari sisi uji materi maupun uji media pembelajaran. Selanjutnya, sistem Deep Learn juga sudah dinyatakan praktis dari persepsi mahasiswa dan dosen selaku pengguna, di mana sistem Deep Learn dapat digunakan dengan mudah dan sesuai dengan pengaturan yang didesain. Dengan tingkat kepraktisan yang dicapai adalah 90,30%. Berikut ini adalah efektivitas dari sistem Deep Learn. Dari
Jadi tidak ada, untuk masuk TPMK tersebut tidak ada mahasiswa yang masuk ke status pengujian. Jadi saya dapat katakan bahwa sistem Diklat ini adalah efektif untuk sesi pertama. Berikutnya dengan analisis kuantitatif, di mana mahasiswa sebelum pembelajaran diberikan pretest dan setelah pembelajaran 4 subjek TPMK diberikan post test, dan setelah itu dianalisis menggunakan uji T, memperoleh nilai signifikan 0,000 yang berarti di bawah dari nilai alfa yang menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan itu menunjukkan adanya peningkatan di mana dilihat dari rata pretest yang lebih kecil dari post test. Untuk respon pengguna, kepuasan pengguna, mahasiswa dan dosen selaku pengguna merasa memberikan kepuasan yang positif, memberikan respon yang positif dengan nilai dari analisis SUS, yaitu dari sisi mahasiswa 84,75 dengan kategori baik, dan dari pengguna dosen yang 84,06 dengan kategori baik. Selanjutnya, keunggulan dari sistem Diklat yang telah berhasil saya realisasikan, di mana bentuk e-learning yang dipersonalisasi untuk mencapai ketuntasan belajar. Maksudnya adalah dengan sistem ini mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri di mana saja dan kapan saja yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sistem juga memberikan kendali atas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa dan memberikan umpan balik yang nyata. Yang pertama, dari apa yang dipaparkan tadi dan saya juga lihat di disertasinya, bahwa salah satu keunggulan dari produk penelitian wayang ini adalah adanya learner control. Nah, uji coba ini kan dilakukan pada kelas terbatas, ya, pada satu kelas di SI uji coba. Nah, ini nantinya kan sebagai rekomendasi salah satunya mungkin ya, Bu Wayan ingin menawarkan kepada pemirsa bahwa ini ada hasil penelitian yang bisa digunakan untuk menyempurnakan rekomendasi yang diperiksa. Nah, kalau ini diterapkan pada mahasiswa pemirsa secara umum, jadi ada ribuan mahasiswa, gitu ya. Apakah kira-kira sistem yang Bu Wayan kembangkan ini efektif tidak? Ya, dari segi learner control itu tadi. Ya. Nah, apa rekomendasi yang bisa Bu Wayan berikan kepada pihak pemeriksa? Nah, itu untuk keefektifan. Untuk rekomendasi, seperti yang saya katakan tadi, direkomendasikan akan membuatkan plugin sehingga tetap menggunakan fitur yang ada, terutama untuk learner control dalam hal navigasi dan desain. Maksudnya di sini adalah kalau dari sisi waktu dan kecepatan, mahasiswa bisa melakukan tes dalam hal ini penguasaan mencapai ketuntasan belajar secara mandiri. Kalau untuk tempat, memang pembelajaran online bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun saja. Dan untuk navigasi desain ini penting sekali, di mana mahasiswa sistem
pengetahuan awal terhadap sebuah mata kuliah, mereka tetap terpandu dengan baik untuk mempelajari konten-konten yang ada, karena sudah lulus sekali. Jika unit pembelajaran satu belum lulus, tidak bisa mengambil unit pembelajaran berikutnya. Jadi mereka di sini istilahnya linear, jadi linear dipandu. Untuk seperti saya paparkan sebelumnya, pembelajaran saat ini terkadang tidak dosen saja yang memberikan bentuk konten pembelajaran dalam bentuk video. Ketika kita atau mahasiswa mengakses lewat YouTube pun, cenderung video itu berdurasi panjang dan kapasitasnya besar. Efeknya dampak kurang baiknya ketika mendownload agak sulit, apalagi dengan keterbatasan koneksi internet. Setelah itu ketika mahasiswa belajar, karena sekian mungkin ada yang sampai berdurasi 35 menit. Ketika mahasiswa ini mendapatkan konten yang diinginkan untuk dipelajari, jadi mahasiswa harus mencari titik yang tepat. Nah itu menurut saya, dan ada juga artikel yang mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu. Nah di sini ditawarkan microlearning ada, kalau nggak salah 5 dimensi yang diperhatikan, yaitu struktur, waktu, format, kecepatan akses. Nah itu ketika konten kita desain menggunakan microlearning, di sana ada batasan waktu juga. Niscaya mahasiswa walaupun koneksinya kualitas koneksi mungkin agak kurang, tetap bisa mendownload materi itu karena materi itu didesain kecil, sederhana seperti itu. Terima kasih. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Desa nomor 3123 dari 48 dari KM dari 2023 tentang isu mahasiswa yang doktor wisuda program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Desa tahun 2023. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Desa 5 dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan direktur program pasca sarjana bisa dan diisu mahasiswa dan doktor ketiga program pasca sarjana usaha tahun 2022. Kesatu, Lumupenda Buaya Mati D20-1901-1008 Program Studi Ilmu Pendidikan Konsentrasi Ilmu Pendidikan dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 88,57, nilai ujian terbuka 90,31, nilai disertasi 89,27, indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,92, predikat kelulusan ujian tahun urutan kelulusan yang ke-74.